Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanca Muda Jogja. Apa kabar? Selamat sore semuanya. Sore hari ini seperti biasa Sasi Salma El Arlika temenin Kanca Muda, ya kan? Udah berapa tahun pegang acara ini. Haha. Oke, Kanca Muda sore hari ini kita punya tema yang kemarin sempat jadi pembahasan di Instagramnya, feed Instagramnya Jeronimo FM gitu ya. Adalah wayang haram. Oke, kita akan membahas barengan sama Pak Ustadz. Emang iya haram beneran nih Pak Ustadz? Gimana sih kok bisa haram? Emangnya bener atau gimana sih Pak Ustadz? Kanca Muda kalau mau dengerin bisa lewat Jogja Streamers, ada Jeronimo FM. Di situ pilih ya Kanca Muda Jeronimo FM, terus klik dengerin dari situ. Lewat aplikasi Noise juga bisa, video juga bisa, terus atau masuk di websitenya Jeronimo FM di www.jeronimo.fm. Nah, cari tuh linknya dan kamu bisa dengerin di situ gitu Kanca Muda. Jadi pasti bisa dengerin Jeronimo di mana aja, kapan aja, lewat apa aja gitu Kanca Muda. Lewat handphone bisa, lewat radio bisa gitu, lewat komputer juga bisa gitu. Jadi sekarang Kanca Muda tidak ada alasan ya. Tolong, kamu gak punya radio, bisa streaming, tapi kamu punya handphone kan? Punya komputer atau laptop, nah bisa dengerin dari situ ya, yang penting lagi kuota. Oke Pak Ustadz, lanjut. Kita ngebahas soal wayang haram. Nah itu gimana Pak Ustadz? Iki nek nangke wae dhek setekan tampung no. Ya ta? Setekan tampung aku seneng. Aduh, ini baik, anak assalamualaikum estafet warahmatullahi wabarakatuh Kanca Muda. Alhamdulillah hari ini kita akan bahas wayang ya. Saya tertarik karena posisinya kemarin sempat viral yang luar biasa. Nah, sekarang kita sebelum ngomongin haram, halal, mubah, makruh atau apa secara fikih, kita akan bicara dulu wayang itu apa. Nah, jadi wayang ini asal muasalnya itu dahulu kala adalah memang dari dua cerita ya, dua cerita yang di sana itu adalah kaitannya dengan Mahabharata dan Ramayana. Iya. Yang Mahabharata itu adalah kaitannya dengan Pendawa Kurawa gitu kan. Yang Ramayana kaitannya dengan Rama dan kemudian musuhnya itu yang memperebutkan Sinta. Nah, dua-duanya satu mengeksplor masalah tahta, yang satu masalah wanita gitu kan. Nah, dari situ kemudian jadi wayang ini asal muasalnya adalah tradisi agama Hindu ya. Jadi clear dulu ya. Wayang ini memang tradisi agama Hindu dan di dalamnya memang ada memuat tentang dewa-dewa gitu kan. Dewa-dewa di agama Hindu. Ini mungkin yang kemudian membuat sebagian orang berpendapat bahwa wayang itu bisa masuk kategori. Bisa, tolong dicatat. Bisa. Berarti kan dia kata-katanya kan dia bisa masuk ke menjadi haram karena ada dewa-dewa kesyirikan di sana ya. Itu pendapat yang nanti akan mengatakan tentang masalah keharamannya gitu kan. Nanti kan kita akan tinjau semuanya. Jadi biar teman-teman jangan salah kutip, makanya ini nanti di podcastnya pun tolong didengarkan sampai selesai. Iya. Kalau Anda potong di sini sama saja nanti gitu kan. Jadi ini dari agama Hindu ini pertama ya. Mahabharata sama Ramayana, gitulah ceritanya seperti itu. Dan wayangnya pun dulu itu tidak wayang yang seperti sekarang yang kulit kemudian tipis, Mbak. Jadi dulu wayangnya Kanca Muda agak tebal, jadi mirip-mirip jasad lah. Nah, gitu kan, mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip boneka gitu kan, yang ada gelembung-gelembungnya, jadi ada tonjolan-tonjolan badan-badannya gitu kan. Nah, kemudian Kanca Muda memang diakui atau tidak, tradisi dari agama Hindu ini masuk ke Indonesia itu cukup lama gitu kan. Ya cukup lama ya. Kemudian dalam perjalanannya gitu kan, dalam perjalanannya itu kemudian muncullah, alhamdulillah ya, muncullah namanya wali-waliullah ya, yang menjadi penerusnya dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah selesai, Rasul sudah selesai ketika Nabi wafat, itu sudah menjadi khotamul anbiya, Nabi penutup dan selesai. Nah, setelah itu hanya pengikut-pengikutnya istilahnya, tabiin, kemudian sampai kepada alim ulama, kemudian sama ya sebelum alim ulama ada wali. Kalau di Jawa ini ada wali songo gitu kan. Nah, wali-wali ini itu dalam dakwah mereka itu istilahnya orang mau jualan. Ingat ya, dak itu sales. Memang barangnya bagus, Mbak Ela. Dak itu clear, namanya agama Islam itu barang yang clear bagus, itu udah tidak dilakukan lagi, itu garansi. Itu Allah punya, produknya Allah gitu kan. Nah,
dipasarkanlah oleh para ustadz gitu kan, atau para wali zaman segitu kan. Nah, ketika mau memasarkan produk itu, dia kan riset pasar dulu nih. Wah, ini ternyata konsumennya gitu kan, istilahnya warganya, rakyatnya, netizennya kalau bahasa sekarang, itu mereka sedang banyak kumpul kan. Kalau mau dakwah kan harus ada orang, Mbak Ela. Nah, gimana biar dakwah itu efektif, ketemu banyak orang. Kalau satu orang kan door to door kan lama sekali, Mbak Ela. Ya. Nah, dia mencari mana sih yang orang-orang itu ada hiburannya itu di mana, yang kumpul itu di mana. Ternyata di hiburan, Mbak Ela. Maka jangan kaget ya, dulu pernah kejadian satu kampung punya TV satu yang dengerin satu kecamatan, kasarnya begitu. Satu kampung punya radio satu yang dengerin, wah pokoknya betul-betul haus hiburan, Mbak Ela. Makanya jangan kaget, cerita-cerita simbah-simbah terdahulu, Keraton Ngayogyakarta itu kalau ada apa namanya, gamelan dungdeng itu gamelannya itu ditabuh itu di Masjid Gede Kauman depannya itu kan, kanan kiri itu sampai suaranya sampai Gunung Kidul, Mbak Ela, sampai Kulon Progo, sampai Bantul, Sleman sana. Dulu belum ada pesawat, Mbak Ela. Dulu udara masih bersih, nggak ada pabrik, sehingga suara kecil apapun akan terdengar. Makanya dulu karena saking hausnya hiburan, orang-orang daerah Gunung Kidul sana itu dulu kalau tahu ada dungleng-dungleng, wah keraton ono acara. Dulu kan nggak, iya gitu, dulu kan nggak ada broadcast, nggak ada WA, kemudian diumumkan. Kedengeran banget Pak Ustadz. Ya, gimana? Dulu kedengeran banget ya? Kayaknya sangat kedengaran. Jadi itu lo nggak usah jauh-jauh. Kalau kita subuh hari, Mbak Ela, jarak kereta api yang lewat nguang jajak itu, kalau di tempat saya pun masih terdengar dengan sangat jelas. Oke. Apalagi kalau itu betul-betul adzan aja terdengar. Jadi betul-betul suara-suara itu terdengar sampai di Gunung Kidul sana. Akhirnya pada turun. Wah, keraton berarti ono acara ki. Mereka haus hiburan. Namanya wayang, namanya gamelan, mereka tuh senangnya pol karena nggak ada hiburan sama sekali. Betul-betul nggak ada hiburan. Maka sesuatu yang berbau suara, yang berbau apapun itu kemudian menjadi pusat perhatian dan kemudian akhirnya mereka datang. Nah, ini para wali songo ini khususnya Sunan Kalijaga ini melihat nih, oh berarti orang kumpulnya di sini nih. Lihatin apa sih mereka kumpul? Oh, pertunjukan wayang. Gitu kan. Dilihat ceritanya. Loh, kok Mahabharata? Kok Ramayana? Ini dari kitabnya orang Hindu. Waduh. Nah, ini nanti teman-teman yang tadinya netral bisa masuk ke sana nih. Nah, karena dia muslim, nah dia kemudian bagaimana caranya menarik orang-orang ini dengan kemudian wayangnya itu tidak pakem, diganti, ditambahin. Jadi lakonnya yang tadinya mungkin hanya berapa, saya tidak begitu hafal menguasai itu, tetapi lakon yang aslinya berapa dari Mahabharata sama Ramayana itu kemudian ditambahi ono Petro, ono ya kayak gitu kan, ada Bagong, ada macam-macam, sehingga kemudian menjadi sangat menarik sekali. Artinya orang-orang kemudian terperangah gitu kan. Nah, di situ dimainkanlah peran-peran, di situ ada peran-peran contoh perilaku manusia di dalamnya, ada Durno, ada Janoko, ada macam-macam ya, yang itu istilahnya kan di sana dengan berbagai macam karakter akhlak masing-masing. Nah, di situ orang kemudian belajar, Mbak Ela, tentang oh nek kowe ngene iki kowe kaya Durna, nek ngene iki kowe kaya macam-macam lah gitu kan. Jadi wayang itu sebenarnya ketika waktu itu adalah media belajarnya ya Pak Iya, Ustadz. betul. Kalau bahasanya itu media dakwahnya. Visual talk more lah gitu ya. ya. Jadi orang dan itu menikmati betul loh. Mereka menikmati betul. Gitu kan. Nah, intinya asal muasalnya itu tradisi Hindu dibajak dalam tanda petik oleh para wali, kemudian diadop lah atau diadaptasi lah ya. Diadaptasi, kemudian disesuaikan dengan budaya lokal, kemudian dibikin media dakwah, tapi tidak nyebut langsung Islam, wudu, salat itu enggak, tapi dia dengan nilai-nilai pitutur. Nah, gitu kan, pitutur. Kan mohon maaf ya, kita sering misalnya, ya contoh nggak usah jauh-jauh, kita muslim nih, tiba-tiba kita membaca sebuah tulisan dari yang Musa begini, tulis apa ini? Mahatma Gandhi misalnya, kan ada sih tulisannya bagus juga. Apa ya kemudian kita menjadi kafir gara-gara membaca tulisan itu? Dan kan enggak. Ya sama ketika saya membaca tulisan ada tokoh yang bagus gitu, yang betul-betul bisa tokoh psikologi ya, karena saya dari psikologi. Wah, apa ini menarik itu. Ya kemudian saya yakin ini akarnya juga dari agama. Karena manusia itu sebetulnya setiap bayi yang mau lahir itu dikontrak dulu sama Allah. Alastu birabbikum kata Allah. Semua bayi tanpa terkecuali. Semua bayi di dunia ini sebelum lahir sama Allah ditanya dulu, alastu birabbikum. Kowe ngakoni ra aku ki Gusti Allahmu? Qalu bala syahidna, ya engkau Tuhanku ya Allah.
perkara setelah lahir kemudian dia beragama lain karena ngikuti bapak ibunya dan sebagainya, itu ya itu takdir wallahu alam gitu kan. Ya, itu tapi secara batiniah aslinya manusia itu akan mencari nilai-nilai ketuhanan. Maka orang ateis ini nggak ada seharusnya. Karena semua ateis itu nyatanya tepat mati gitu kan, sama aja kan. Dia kalau ada apa ya, misalnya ada bencana dia juga minggir. Karena apa? Ya takut mati walaupun dia nggak percaya Tuhan. Nggak ada orang nggak percaya Tuhan itu. Ateis pun nggak ada sebetulnya. Dia hanya bilang aku nggak percaya mulutnya. Tetapi hatinya masih ada, tetap nurnya itu ada. Meskipun nurnya itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, tergantung dari situasinya masing-masing. Nah, kembali ke laptop. Nah, kemudian itu kan menjadi media bagaimana menarik orang. Jadi sebelum ada wayang, dia misalnya di Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman, Masjid Kota Gede itu kan arsiteknya Hindu. Arsitekturnya, gaya-gayanya kan Hindu semua. Anda coba masuk ke makam raja-raja, itu kan Hindu minded betul. Apa namanya bangunan-bangunannya? Misalnya ke daerah Jawa Timur, Mojokerto misalnya, itu kan sebetulnya kan seperti itu kan biasa terjadi. Jadi akulturasi istilahnya kan begitu. Nah, kembali ke tadi, jadi kemudian dalam perkembangannya intinya wayang digunakan untuk dakwah. Nah, agar tidak muncul kesirikannya, makanya dipres, Mbak. Yang tadinya kayak boneka itu kemudian ditipiskan biar dia tidak seperti jasad yang bernyawa, kan itu haram dalam Islam. Kalau maka ditipiskan. Oh, jadi aslinya dulu tuh bentuknya kayak wayang golek gitu. Iya, kayak apa? Kayak asli manusia gitu loh. Oke. Jadi kayak gitu. Terus kemudian ditipisin, dipepesin, kemudian menjadi ditipisin kayak kulit gitu kan, agar tidak kemudian tidak muncul kesan apa namanya? Seperti jasad, manusia. seperti benda hidup gitu kan. Nah, dengan berbagai macam corak-corak dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi intinya sebetulnya wayang itu sekali lagi hanya cerita. Yang satu buatan dari tokoh-tokoh Hindu, yang satu kemudian diadop buatan dari tokoh-tokoh Islam, yaitu Sunan-Sunan Wali Songo, khususnya Wali Sunan Kalijogo gitu Mbak Ela. Nah, dari situ perkembangannya macam-macam, muncullah dalang-dalang dan sebagainya gitu ya Mbak Ela ya. Jadi prinsip utamanya kita jelaskan dulu ke kancah muda. Kenapa ada sebagian yang mengatakan haram? Ini perlu tahu. Dan kenapa ada yang sebagian mengatakan boleh, nggak ada masalah. Nah, kancah muda harus tahu. Ini mirip ketika kita vonis masalah bank. Ada yang mengatakan bekerja di bank itu haram, ada yang mengatakan bekerja di bank itu tidak haram. Ada dua pendapat, dua-duanya punya tokoh, dua-duanya punya rujukan, dua-duanya ada pendapatnya dan ada dalil-dalilnya, dua-duanya ada pengikutnya, gitu lah. Nah, Sasi Soma selalu menjelaskan kedua-duanya. Agar apa? Agar Anda tidak saling menjelek-jelekkan salah satunya dan itu menjadi perpecahan. Itu Sasi Soma. Nah, itu masalah bank pernah kita bahas. Nah, sekarang kita wayang, gitu kan? Nah, Mbak Ela, kenapa sih ada sebagian yang mengatakan haram, Mbak Ela? Satu, ya itu vonisnya kan dari Hindu tadi. Wah, kalau kita mengikuti sebuah ajaran yang itu asalnya dari agama lain, maka kita seperti orang itu, maka kita divonis menjadi golongannya itu. Padahal mohon maaf sekali, kalau kita bicara itu, beberapa jenis pakaian itu juga koko aja itu dari Cina. Baju koko itu made in China, bukan Muslim, ya, oke. Kemudian macam-macam. Jadi kalau kita bicara hanya masalah trendsetternya ikut itu berarti kita ikut. Nah, ini hati-hati. Padahal bajunya orang Indonesia asli dulu pun kelihatan kan kita tidak mengadaptasi. Apa kalau misalnya kita harus menggunakan tradisi kita yang lama dengan baju yang mungkin kalau orang Jawa dulu kan kemben ya Pak Ustadz, gitu yang malah salah juga kan. Jadi intinya agama ya agama, budaya ya budaya, gitu lah Pak Ela. Jadi yang paling kemudian menjadi titik pertemuannya adalah pokoknya kalau budaya itu ada yang bertentangan dengan agama, ya wajib kemudian diberikan klarifikasi sehingga tidak gebiah-uyah kemudian agama dikalahkan oleh budaya. Tetapi kalau budaya itu ternyata juga tidak bertentangan dengan agama, itu malah dilestarikan, nggak ada masalah. Ya contoh tahlil Yasin itu dulu adop juga dari kebiasaan ajaran agama lain, kemudian diadop, diisi dengan tahlil dan Yasin, ada 7 hari, 40 hari, kita pernah bahas di sini. Nah, kembali ke wayang tadi, haramnya itu pertama itu, ya. Kedua, di dalam ritual pewayang, jadi haram itu bisa terjadi karena satu Mbak, kegiatannya. Nawaitunya dulu Mbak Ela, kamu wayangan mau apa? Kalau kamu wayangan dalam rangkanya adalah kemudian tidak mengambil hikmah agar kamu lebih baik,
wayangan itu nawaitunya adalah wah, ini kamu ini di Terawang nasibnya buruk. Terus kamu harus ada ruatan dan kemudian wayangan biar kamu menjadi nasibnya berubah jadi baik. Sehingga dia yakin gara-gara wayangan nasibnya berubah jadi lebih baik. Lah itu syirik Mbak Ella. Karena yang berubah nasib Allah bukan wayang. Gitu loh. Ya, Tapi kemudian kalau wayangan sebagai memberikan apa namanya, ini nilai-nilai budaya luhur asli Indonesia kita lestarikan. Tolong Pak Dalang diisi tentang bahaya korupsi, diisi tentang bahaya zina. Itu kan ya, itu dalangnya kayak ustadz. Ya, dakwah atau Ya, dia sama. punya pesan moral setiap cerita. Masih ingat ya. yang meninggal terakhir siapa Mas? Oh, Mas 14. Sing apa? Sing terakhir meninggal belum lama ini Siki siapa ya? Seno ya. Ya. Dalang Ki Seno itu kan ketika dia masih ngajak tek. Kowe aja dumeh kowe. Yo enom rumangsa ora iso mati. Ya sapa ngerti mati dhisik. Jadi dia itu ngomong sendiri dalangnya itu dengan si wayang itu. Ternyata itu di capture. Kemudian ketika beliau sedo dikeluarin lagi. Ya. Berarti kan di situ isinya kan hikmah bagaimana agar berbuat baik dan sebagainya. Jadi kalau bicara wayang itu ya nggak ada masalah. Cuma kenapa ada yang mengatakan haram ya tadi itu niatnya sudah nggak benar Ya. untuk merubah nasib dan sebagainya. Kedua, isinya. Nah, ketika isinya, mohon maaf, ada dupa, kemudian menggunakan ini sebagainya, apalagi mohon maaf ya, waktu misalnya. Kenapa sih ada yang mengharamkan? Ya karena kemudian dia, kalau pakemnya asli, ini kan sekarang banyak dirubah. Pakemnya asli itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Oke. Tanpa berhenti. Berarti dalangnya sholat subuh pura. Misalnya pertanyaannya kan begitu. Ya, Nah, ya. kalau dia nggak sholat subuh, haramnya bukan karena wayangnya, karena nggak sholat subuhnya itu, Ya, gara-gara wayangnya menjadi ikut terlibat karena nggak sholat subuh gitu kan. Ya. Lo kan gitu kan. Ya. Nah, jadi Kalau isinya kita nonton juga kita mau sholat subuh sebentar juga nggak apa-apa nggak sebenarnya masalah. kan. Nah, gitu. kemudian gimana biar kuat? Oh, mohon maaf, misalnya ini misal ya, ini misal dalangnya minum khamr dulu, minum alkohol atau minum obat narkoba dulu sama sindan-sindannya biar kuat dari jam 9 ngedur, ada obat kuat yang haram misalnya. Ya haramnya kemudian karena itu gitu loh. bukan karena si budayanya. Bukan karena sebenarnya. budayanya gitu kan. Nah, itu seperti itulah. Tapi Karena kalau budayanya itu sebenarnya cuma media aja. ya, kan? karena saya udah membaca literaturnya. Mereka yang memvonis haram itu karena masalah itu bukan dari Islam. Kemudian nawaitunya untuk yang hal seperti itu. Kemudian Ya. isinya ada persirikan, kemudian ada istilah larang wedok berkumpul dari satu dan sebagainya. Ya kalau ado-adoan kan susah juga mau mengondisikan si waranggono dan sebagainya itu kan kadang-kadang hehe kan gitu kan. Yang penting kan tidak ada perzinahan di situ misalnya Ya. dan sebagainya. Atau kalau kamu memang nggak senang ya nggak usah lihat gitu kan. Itu paling aman kan gitu treatmentnya, Iya, betul, gitu loh. betul, Itu betul. treatmentnya, tapi tidak menyalahkan dan memvonis. Itu kan seperti itu. Nah, itu jadi gimana Ustadz kalau ada yang mengatakan wayang itu haram, itu haknya dia. Itu haknya dia. Nanti Dia, kita bahas tuh Pak Ustadz. ya, nanti kita. Abis itu kita bahas ya. Ya. Kan nanti soalnya kita ngomongin soal ada kemarin sempat orang yang tahu agama gitu ya, itu membicarakan soal keharamannya. Ya. Nah, lalu juga dihujat sama netizen. Nanti kita Ya, akan obrolin setelah ini. setelah ini nih Oke. Kaca Muda biar Oke. seru ya Kaca Muda. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, kita balik lagi ke tema kita Kaca Berjojo ngomongin soal wayang itu haram, wayang haram, iya enggak gitu, dan kenapa itu temanya diambil juga. Karena kita balik lagi, kalau tadi Pak Ustadz udah ngomongin sejarahnya tuh, kenapa dulu pakai wayang, kenapa akhirnya wayang, karena orang lebih suka hiburan, di dalam hiburan itu bisa memberikan informasi gitu, bisa memperkenalkan Islam dari wayang. Ketika zaman itu dilakukan oleh Wali Songo gitu Kaca Muda. Nah sekarang kemarin kenapa sih ada wayang haram? Karena memang ada salah satu pemuka agama yang bilang wayang itu haram gitu Kaca Muda. Nah gimana tuh menurut Pak Ustadz? Jadi di sini saya ingin memberikan penjelasan. Sudah dibantah sama Ustadz Khalid Pasalamah bahwa dia tidak mengatakan wayang itu haram ya. Nah cuma memang kemudian Dan beliau juga sudah minta maaf ya Pak sudah Ustadz. minta maaf. Jadi gini, kita akan bicara pada akhlak dulu ya. Jadi para sahabat itu, bahkan beberapa petinggi-petinggi di zaman dulu itu, ketika diajak ghibah tentang sahabat yang lain atau ustadz yang lain, kalau bahasa sekarang, tentang keburukannya ustadz yang lain atau keburukannya pemuka agama yang lain, artinya
etikanya udah gini misalnya, ini aku diajak gibah nih masalah Ustadz A atau Ustadz B lah gitu kan. Ustadz itu Ustadz anu gini gitu. Nah, itu etikanya kalau dalam Islam harusnya kita apa? Kamu berusaha mencari uzurnya. Uzur tuh Ustaz. Nah, uzur gini loh. Kita kan taunya tua. Oh, uzur itu bukan. Uzur itu artinya gini, carilah pokoknya kalau kamu diajak menjelekan orang, khususnya tentang pemuka agama, ustadz, kiai, alim ulama, atau siapapun itu, carilah uzurnya kalau kamu tidak bisa membelanya. Jadi misalnya kamu itu ingin mengatakan itu tidak salah, tetapi kalau kamu nggak bisa, kamu cari uzurnya. Uzurnya itu artinya begini, Mbak Ella. Oh dia lupa gitu. Oh mungkin dia. Jadi kita tidak memvonis serta-merta orang itu. Bisa jadi dia saat itu menerangkannya konteksnya dia sedang tidak konsentrasi. Oh mungkin dia sedang uzur. Uzur itu sesuatu yang dimaafkan oleh agama. Lupa gitu Mbak Ella, nggak sadar gitu kan. Memang ini koreksi bagi ustadz-ustadz termasuk saya. Ketika menjawab sebuah persoalan, kita tidak boleh menggunakan emosi walaupun itu ini kebenaran. Kulil haqqau walau kana muran, jelas. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Yes. Kita harus menyampaikan walaupun itu pahit, Mbak Ella. Contoh, misalnya nih Mas Awan tanya sama Ustadz, gimana? Itu si Paijo itu tidak sholat Ustadz, gimana hukumnya? Kan saya nggak mungkin bilang gini kan Mbak. Itu Paijo itu bodoh, tahu nggak dia? Dia siapa? Ya, bisa-bisanya dia nggak sholat. Kan ya nggak gitu kan Mbak caranya kemudian menyampaikan kan? Kan kotor sekali, kasar sekali gitu kan. Nah ini bicara akhlak, etika, adab. Nah yang jadi viral itu, saya pun tidak menemukan kalimat yang haramnya itu, tetapi saya kemudian itu kan pertanyaan, tanya jawab antara mantan dalang ya, dulu pernah mendalang, ya entah pengalaman pribadinya dia, kemudian menurut dia dalang itu menyesatkan, versi dia pribadi loh ya, jangan digebiah-gebiah semua dalang loh ya, tapi mungkin si dalang ini ikut pengajiannya Ustadz Khalid, nah dia ingin hijrah, nah inilah salah kaprahnya, sama ketika orang ex bank, dulu pernah bermain di bank, kemudian tanya sama Ustadz yang anti bank misalnya, nah itu kan sama, Ustadz gimana caranya saya itu, tinggalkan semua, jangan punya kartu apapun. Wah itu kan gitu kan caranya. Nah sekarang kan muncul kemudian Ustadz koreksi kan, sampai sekarang alhamdulillah muncul banyak kemudian kalimat bijak yang mengatakan bahwa ABCDE itu agak bagus sekarang. Jadi kalimat sekarang menyerang orang yang bekerja di bank tentang perbankan itu tidak setajam dulu, karena mereka belajar juga gitu kan, karena serta-merta itu tidak menyelesaikan masalah. Kamu kira kamu mengatakan bank haram kemudian banknya tutup? Enggak. Kamu kira keluar dari perbankan kamu kemudian pada keluar? Ya enggak juga. Sama ketika wayang, kamu kira kalau wayang haram kemudian wayangnya besok enggak ada? Ya enggak juga gitu loh. Nah jadi lebih baik akhlak yang kita kedepankan, karena agama itu hasil akhirnya adalah akhlak. Jadi ketika orang sholatnya tertib luar biasa, puasanya istimewa, zikirnya istimewa, tapi kalau akhlak perilakunya dengan tetangga, dengan orang lain itu membuat sakit hati, dipertanyakan amal solehnya ini. Karena harusnya nyambung, ridho Allah, ridhonya Allah itu juga ridho wae lain kan, ridho Allah kan ridho orang tua. Bayangkan kalau orang tua ridho, Allah ridho. Ini hubungannya Allah sama makhluk kan. Artinya ketika hablum minallahnya bagus, harusnya hablum minannasnya juga oke. Bagus, gitu ya, ya. Nah kembali ke tadi, jadi Ustadz Khalid ini kan ceritanya ada orang curhat nih, Ustadz saya dulu pernah jadi dalang gini-gini. Terus gimana wayang-wayang saya Ustadz? Ya tanya nih wayang-wayang saya gimana? Saya sudah terlanjur punya wayang banyak di rumah koleksinya. Gitu kan kalau bahasa ini saya terjemahkan secara bebas ya. Ya. Kemudian Ustadz Khalid mengatakan ya pokoknya kamu tobat, kamu begini-gini, terus akhirnya ya musnahkan aja wayangnya. Nah kalimat musnahkan aja wayangnya ini digoreng kemudian sama netizen. Oh. Musnahnya ini loh. Jadi sebenarnya itu adalah nasihat personal ya. Oke. Oh, berarti Ustadz Khalid itu minta dimusnahkan ini wayangnya. Berarti mau musnahkan budaya Indonesia. Kamu orang Indonesia atau bukan? Nah, jadi kan enggak ada klarifikasi kemudian terjadi seperti itu. Nah, gitu kan. Ini kita duduk perkarakan dulu. Ustadz Khalid kemudian sudah mau minta maaf, sudah menjelaskan. Nah, musnah itu ditanya. Kan persepsinya macam-macamnya. Ini juga koreksi bagi Ustadz, termasuk saya. Maka pilih kata-kata yang bagus. Ya kalau bisa itu gimana caranya dihilangkan Pak, atau disumbangkan. Musnah itu kan macam-macam. Musnah itu bisa dijual, bisa disodakohkan ke orang bisa lain, dibakar. bisa dibakar. Itu kan musnah. Cuma Ya, kalimat ya. musnah itu kemudian ini loh. Hiperbolik sekali gitu ya. Diksi itu penting Mbak Ella. Iya. Diksi. Coba di logika Mbak Ella.
utakmu nanti lah kan. Iya. Jadi beda kan? Iya. Coba di logika Mbak Ella kan gitu. Kan Iya, jadi iya. sama-sama. Silakan Anda pikir sendiri. Nah, gitu kan misalnya gitu kan. Ini kan pilihan. Lah utekmu ki so mikir ora ya. Nah, itu kan diksinya kan di situ. Jadi sebetulnya kan ini pilihan. Nah, Iya. ustadz, penceramah, dai, sales kan, dia harus milih diksi yang bagus. Iya. Itu tugas. Misalnya kayak Hmm. bicaranya yang baik gitu. Iya. Dasar bacot. Nah, gitu kan. Beda lagi Beda ya, lagi, padahal gitu kan. sama Sama isinya. sama mungkin dia Nah, pengen ngasih coba- tahu mulutnya jangan gitu Iya, dong gitu. Iya. Ya. Jadi gini loh. Kita Iya. mendengar makanya kalau ada orang, ini si ustadz ini bilang gini, ustadz gimana? Kalau saya kemudian tidak langsung, ustadz itu nggak bener itu, ustadznya ngajinya kurang tajam itu, ngopinya kurang kental ya nggak gitu. Oh gitu ya. Coba nanti saya mau cek dulu. Coba kita cek, kita tabayun ke ustadz itu maksudnya apa. Barangkali dia punya literatur yang saya juga belum pernah baca. Barangkali dia pernah ngaji di kitab apa, di mana kita perlu ngaji juga. Kita tabayunkan. Karena kan ternyata kan antar kitab itu kan macam-macam, Mbak Ella. Perbedaan apalagi di fikih. Fikih apalagi ini muamalah bukan ibadah. Wah, itu variatif banget. Dasar fatwanya itu variatif banget. Iya, nah, di sini aplikasinya juga bisa jadi kita harus fair. Untuk para ustadz termasuk saya pribadi, berhati-hatilah memilih diksi kata-kata. Karena salah memilih diksi itu penompone diterimanya di hati dan pikiran itu berbeda, gitu kan? Mas begitu. Misalnya saya kan nggak pernah bilang, misalnya Ustadz saya punya pacar gimana? Putus aja kamu. Tahu itu dosa nggak? Zina besar. Kan saya nggak bilang gitu. Kamu masuk neraka. Ustadz punya kuncinya. Saya nggak pernah bilang gitu kan. Kalau di sosial kan kita bilangnya kan gitu. Iya. Manfaatnya apa kira-kira ya? kan gitu. Nah ini penting seperti itu. Kenapa? Karena Ustadz ini tetap disorot. Ya memang Ustadz itu akan ada masanya orang nggak senang itu wajar, terutama orang. Tapi gini loh, sejahat-jahatnya orang dengan Ustadz, sebetulnya gini loh, Ustadz kalau menyampaikan ceramah, semua akan tersinggung, karena memang ceramah itu menyinggung orang, nggak ada yang muter-muter, disinggung orang itu, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang sering zina, yang sering mabuk, itu kan disinggung semua, cuma cara penyampaiannya yang berbeda, gitu aja Bella. Jadi nggak ada pengajian nggak nyinggung itu nggak usah pengajian loh. Memang ya kalau mau aman, kamu nggak mau belajar ya udah di rumah aja gitu. Karena jadi memang pasti akan tersinggung. Cuma pasti itu akan cara nyinggungnya yang berbeda gitu kan. Nah, ada ustadz yang kemudian langsung jurejat. Makanya ustadz itu kayak dokter. Dokter itu kalau ada pasien datang, dokternya itu kadang-kadang jual ke pasiennya. Ditanya orangnya gini. Ya udah kamu tak kasih yang 2 mili dulu. Kamu yang kasih merek ini nggak usah paten-paten. Tapi wah ini parah ini tak kasih yang paten yang gini kan dokter tahu. Ustadz itu juga gitu kan. Ini ceramah audiensku siapa? Ketika audiens semua adalah ini kan saya yakin audiensnya yang Ustadz Khalid ini pasti audiens yang dalam tanda petik sudah jadi. Artinya dia sudah pada posisi kan kalau istilahnya seleksi dia itu sudah pasukan khusus yang dia kemudian ustadznya ceramahnya nggak dagel lucu dia konsentrasi tingkat tinggi gitu loh. Sudah samina watokna gitu loh lah. Nah sementara materi untuk pasukan khusus di-share ke pasukan yang masih anyaran Mbak Ella. Ya pasti congkrah gitu kan. Makanya misalnya kayak ngaca jauh-jauh lah kalau kita lihat saya pernah mendengarkan ceramah dari pernyataan dari salah satu tokoh PBNU ya, teman-teman di Nahdlatul Ulama itu. Kenapa sih teman-teman kita kiai-kiai itu nggak pernah bahas masalah jihad gitu kan? Misalnya seperti itu ya, jihad dalam konteks perang gitu Mbak Ella ya. Beliau pernah bilang gitu. Kita bisa-bisa aja kok, kita menguasai semua kok masalah dakwah itu. Cuma kalau kita sampaikan sekarang relevansinya kemudian malah menjadi persoalan pemecah bangsa, ini kan jadi masalah. Jadi mereka tahu mana yang harus dikeluarkan Mbak Ella gitu loh. Oh ini sekarang, ini besok gitu kan Mbak Ella kan gitu kan. Situasi dan kondisi juga sangat berpengaruh. Ustadz, tapi ngomongin soal tadi kita kan tadi membahas soal Ustadz yang harus berdiksi yang baik ketika ceramah nih. Itu tapi kan juga ada peran, kalau dulu kan aman aja Pak Ustadz gitu. Sekarang kan ada media sosial yang akhirnya oke, Pak Ustadz itu bisa berdakwah tuh di mana aja kapan aja karena media sosial itu membantu Pak Ustadz untuk berdakwah dengan orang lebih banyak gitu. Nah, tapi ada peran netizen kan Pak Ustadz gitu kan. Misalnya ini sebenarnya kasus urusannya sama netizen itu tuh nggak cuman sama Ustadz kan. Banyak orang famous person, orang pemerintahan,
Pak Ustadz, stand up komedi aja, yang namanya stand up komedi itu kan lelucon, masih tetap bisa disomasi, diapain gitu. Nah ini Ustadz juga kena nih Pak Ustadz. Nah Indonesia tuh emang famous Pak Ustadz netizennya. Iya. Wah juara, kalau mau dukung juara, kalau mau ngejatuhin juga juara. Iya. Makanya kan sampai ada yang mengatakan maha benar netizen dengan segala firmannya. Nah gitu ini kan. dia nih. Nah jadi gini. Sampai ada skripsi loh, saya kan nyari ya netizen Indonesia. Ada skripsinya. Perilaku netizen dalam beretika di sosial media, sampai dibuat loh ini Pak Ustadz. Karena memang Indonesia tuh luar biasa untuk urusan netizennya gitu. Kemarin sempat diceritain ada pemain sepak bola Indonesia yang pindah ke Tokyo apa ya. Itu followernya udah langsung banyak banget orang Indonesia gitu. Dan komennya tuh wah bagus-bagus gitu. Itu pas bagus. Kalau pas enggak kan juga kompak. Nah, ini berarti kan ada netizen Indonesia yang memang kadang-kadang kenapa sih cepet banget gitu mengambil kesimpulan tanpa tabayun atau mencari tahu lebih banyak? Itu kenapa Pak Ustadz? Itu kira-kira karena tradisi belajar kepesantrenan, keagamaan tidak pernah Jadi gini, kalau saya sih sederhana. Kebiasaan orang membaca apa saja termasuk buku-buku yang positif, apalagi baca Quran, itu akan membuat orang itu berpikir dulu sebelum bertindak. Makanya kalau kita mau menjadi netizen yang terdidik, kita itu harusnya mengamalkan ajaran agama dengan benar dulu. Ketika orang itu menep itu kan gitu. Jadi inti agama yang tertinggi itu kan nafsul mutmainnah Mbak Ella. Kalau kita bicara sufi itu gitu. Nafsul mutmainnah itu adalah di mana seseorang itu sudah pada posisi nggak goyang, dia tenang gitu kan. Nah, ketika ada informasi apapun dia serap dulu, nggak komen dulu. Kalau perlu dia cari dulu penyebabnya. Kalau perlu dia telusuri sendiri, bahkan searching. Kalau perlu itu juga nggak usah dikomen sama dia. Kenapa? Ya sudahlah, nanti endingnya begini. Karena apa? Iya. Komen itu latah. Kalau tidak hati-hati itu menjadi sebuah kelatahan kan yang mudah. Apapun yang ada komenin. Nah, terbagi menjadi dua. Ada yang selalu komen di fungsional. Fungsional artinya dia mendukung. Ada yang selalu kontra. Nah, ada loh netizen itu pokoknya baru komen banyak apa saja gue harus beda, ada yang begitu. Jadi sebuah kelainan gitu kan. Nah makanya komen netizen ini penting nggak? Sangat penting. Tetapi etika berkomen, gitu kan? Etika bersosmed itu juga dijaga. Karena apa? Itu dihisap loh besok. Apalagi kalau komenmu fitnah isinya. Kenapa sih? Kan kita baru tahu kan Mbak Ella, al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah kalau pembunuhan itu adalah person to person Mbak Ella. Artinya satu person membunuh person yang lain. Yang satu terbunuh insya Allah itu kalau dia memang dibunuhnya bukan karena dia pengen membunuh duluan, karena kezaliman, maka dia surga insya Allah, syahid gitu kan. Yang membunuhnya jelas dosa dan neraka Mbak Ella. Nah cuma kalau dengan fitnah yang komen kita, share kita, upload kita, itu kemudian orang percaya dan membuat gerombolan orang mengiyakan fitnahmu itu, kamu bisa hitung berapa orang yang akan kamu tanggung dosanya. Kan ada nih Mbak Ella, yang benci itu si A sendirian. Dengan dia nulis di komentar sebagai netizen lain mengaminkan, mendukung. Akhirnya terus cari tahu, kepo. Terus ikut benci ikut juga. Ikut rasanya gitu ikut ya. Gitu. Sehingga apa? Dosa-dosa orang yang hanya follower ini akan ditanggung oleh orang pencetus pertamanya loh. Hati-hati maka dengan komen. Hati-hati dengan tulisan. Ingat, seakan-akan Allah itu dengan perkembangan ini ingin bilang sama netizen kita semua, hehehe, itu loh jejak digitalmu itu nggak bisa kamu hilangkan sebetulnya. Apalagi jejak kegiatanmu dari kamu dilahirkan sampai besok hari kiamat itu semuanya terekam dengan detail rapi di fileku. Sekarang kita kan iya juga ya. Loh, kita kan posting ini di Instagram misalnya. Terus kita gara-gara dibully kita hapus. Pertanyaan saya, Instagramnya punya nggak? Pasti masih punya dia. Masih punya lah. Ya kemudian kamu kemarin yang ini bisa di retail ulang. Wong nggak usah yang itu kan jelas canggih Mbak Ella. Hanya dihapus oleh kita, tidak dihapus oleh sistem. Gitu kan Mbak Ella? Itu ada, saya pernah membaca Mbak Ella, sebuah kayak hard disk gitu Mbak Ella. Kobong, komputernya kobong gitu kan. PC-nya itu kobong, hard disk. Itu asal materialnya masih ada, bisa dipanggil ulang loh datanya. Forensik datanya itu bisa. Sekeren itu kan Mbak Ella. Dia dengan berbagai macam teknologi kemudian satu-satu persandiannya atau apa itu bisa dipanggil ulang. Apalagi cuma dihapus.
gimana canggihnya. Jadi Instagram, Facebook dan teman-teman itu Allah itu memberi pelajaran nih. Kamu itu loh, yang kayak gitu aja kamu susah kan, tetap terekam jejak digitalmu kan. Apalagi jejak kamu waktu zina dengan pasanganmu itu, apalagi jejak ketika kamu korupsi itu, apalagi jejak itu, itu harusnya orang tambah takut gitu kan. Nah makanya kadang-kadang Mbak Ella, mohon maaf loh ya, kadang-kadang orang tua itu yang tidak pernah pegang gadget itu kadang lebih bahagia. Dia nggak punya kepo dengan orang lain, dia nggak punya hasad dengan orang lain, dia kemudian menikmati hidupnya dengan sangat santai. Bahkan kadang-kadang kaca muda berdua dengan pasangan santai tanpa handphone kadang-kadang lebih menyenangkan. Kenapa? Karena bisa terjadi obrolan hati ke hati daripada hanya pegang handphone. Dan sudah terbukti kan, perceraian di Indonesia terjadi karena banyak suami tidak pernah pegang istri tapi pegang handphone. Jadi untuk para ustadz jelas ya. Jadi apa istri jadi handphone ya? Nanti kawan-kawan kita bahas itu ya. Jadi untuk para ustadz termasuk saya pribadi, marilah kita mencoba menjadi ustadz yang tidak kemudian takut, ya enggak, tapi menyampaikan dengan nada diksi yang kemudian tepat gitu kan. Yang tepat, yang bijaksana, tetapi tidak kemudian orang blero, yuk haram, yuk jadi orang haram, ya enggak, tetap haram ya haram. Cuma dijelaskan dengan kronologis yang jelas kan. Logika yang baik gitu. Yang salah itu di sini para netizen yang dirahmati Allah dan budiman. Anda punya pendapat, Anda memaksakan pendapat Anda, kemudian Anda ajak teman-teman, Anda ajak ustadz tertentu, Anda ajak, pokoknya kamu cari bahan, ini loh pendapat saya, harus benar pendapat saya. Padahal pendapatnya memang terjadi perbedaan. Itu yang bikin masalah. Ngomong jelas, yang clear aja kadang masih ada masalah kok. Contoh, lu yang nggak sholat neraka semua lu, misalnya ada yang bilang gitu. Saya kira ada netizen yang komentar, lu nggak usah ngurusin gue, nanti masuk neraka juga gue sendiri, aku nggak ngajak kamu, kamu nggak usah ngurusin aku. Selalu ada aja gitu loh, ya kan? Ya betul. Cukup kita bilang dengan bijaksana, jika kita dipanggil bos aja segera datang, masa sih Allah yang manggil nggak segera datang? Gitu aja. Jadi kata-kata itu sekarang kita perangnya tuh perang gitu loh, perang akhlak sekarang. Lah kalau cuma perang kereng-kerengan, wah jago semua itu, jago kalau kereng-kerengan itu. Baru aja layangan putus aja, memenya aja ada ratusan. Apalagi ini besok jangan kaget, tentang wayang ini mungkin memenya akan keluar macam-macam gitu kan. Nah jadi Sasi Soma ini membawa kita semua untuk ayo sadar diri bersama-sama. Intinya adalah memperkeruh suasana itu tidak ada manfaatnya. Betul. Manfaatnya sekarang adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita masing-masing. Makanya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, kok pernikahan Ustadz? Iya ada hubungannya. Yang langgeng sampai meninggal dunia, itu ternyata setelah saya pelajari, saya cek kepada teman-teman yang sudah berhasil sampai meninggal tetap romantis dan bersama. Kata kuncinya cuma satu, mereka saling merasa bersalah. Ingat, jadi rebutan salah kalau bahasanya itu. Dan ini meniru Rasulullah. Rasulullah dengan para istrinya itu tidak pernah rebutan benar, rebutan salah. Rasulullah dakwahnya sampai kemalaman, pulang ke rumahnya didodok, ternyata udah jamnya kan sudah overtime, didodok ternyata tidak nyaut. Rasulullah tidur di depan pintu, Aisyah di dalam kemudian terbangun karena feelingnya sebagai istri, kemudian menunggu suami kok tidak datang, dia tetap terbangun. Astagfirullah, waduh jam 2, berarti Rasulullah mungkin tidur di depan ini, tadi aku didodok tidak dengar, langsung dibuka pintunya, sama-sama kaget. Aisyah kaget kenapa Rasul tertidur situ. Rasulullah juga kaget kenapa Aisyah membuka pintu di malam hari itu. Langsung semuanya spontan ngomong sendiri, maafkan aku Aisyah, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku yang salah, aku yang salah. Jadi semuanya itu mengaku yang salah. Akhirnya perangkulan lah. Nah yang kejadian kan enggak, aku yang benar. Jadi atau malah rebutan menyalahkan ya. Itu. Nah ternyata memang di situ. Nah rumusnya Pak Ustadz, gak bisa dong aku kalah terus sama istriku. Nih bagi suami, Pak Ustadz, gak bisa dong aku kalah terus sama suamiku. Nah, bisa sampai situ deh tadi. Kan gitu. Lah, ini besok kita bahas, tidak sekarang. Oke. Gimana mempertahankan, siapa sih yang salah dalam rumah tangga harusnya? Kan gitu. Besok kita bahas itu. Jadi kaca muda, masalah wayang terus gimana Ustadz? Haram atau enggak? Kamu udah bisa menilai harusnya haram atau enggak. Nilai aja sendiri. Tadi ambil manfaatnya. Iya, gitu kan. manfaatnya. Loh, apa? Sekarang kamu harus fair dong.
jangan hanya kemudian mengharamin wayang. Kalau memang kamu mau haramin, ketopraknya juga dong. Ya, pertunjukan-pertunjukannya juga ikut dong. Iya. Kalau kamu mau konsisten ngaramin semuanya. Akhirnya kamu kan, ya lihat dulu isinya Ustadz. Nah, kamu bisa jawab gitu. Dangdut juga dong. Kan gitu. Musik juga dong. Lah, Radio juga dong. lah. Semua aja. Nah, akhirnya kan kamu nanti Iya. ya jangan gitu Ustadz, kita lihat dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan umatan wasato. Oke, berarti Kanca Muda sebenarnya kenapa kita ngobrolin soal wayang haram gitu, Kanca Muda kesimpulan dan keputusannya ada di Kanca Muda. Tadi udah dijelaskan Pak Ustadz Ya. tentang wayang itu, kenapa menggunakan wayang di zaman itu gitu. Terus tadi juga dijelaskan apa sih salahnya Pak Ustadz yang mengatakan itu gitu, dan duduk perkaranya itu kenapa akhirnya ada perkataan itu gitu. Beliau sudah minta maaf juga. Kemudian netizen nih, kita as netizen yang melihat sesuatu itu juga sebenarnya harus janganlah jadi orang yang terburu-buru gitu. Ya, ini. Waton Ya, nulis, ya. waton menuliskan kata-kata terus mengambil kesimpulan, memberikan label udah kelar gitu, jangan gitu juga Kanca Muda. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya Ya. bisa kita lihat dari sebuah permasalahan. Iya, terima kasih juga Mas Eko Rudianto, tetangga saya yang tune in dari tadi. Dia bilang ini wayang golek atau golek wayang. Nah, komentarnya. Oke, gitu ya. Kanca Oke, Muda. terima kasih Kanca Muda. Terima kasih udah dengerin Jeronimo FM dari radio ataupun lihat lewat Facebooknya Ustadz Munif Tauhid gitu, karena memang selalu setiap Jumat kita juga bisa Kanca Muda lihat lewat situ. Dan nanti kalau Kanca Muda dengernya telat ngobrolin soal wayang gitu dan tadi ngerasa kayak seru banget sih kayaknya gitu, ya boleh dengerin podcast Sasi Soma gitu Kanca Muda, karena kita akan ada di sana untuk kamu dengerin ulang gitu Kanca Muda. Jadi kita pamitan dulu, ketemu lagi minggu depan gitu, bahasnya soal salah-salahan dalam berkeluarga ya kayaknya ya nanti ya. Judulnya apa nanti kita akan ramu lagi Kanca Muda. Kita pamitan, ketemu lagi next time. Love, joy, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.